Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya selalu semangat ya. Semangat belajar, semangat beribadah, semangat berbakti kepada kedua orang tua ya, harus semangat. Semangat dalam berbuat baik ya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah kisah ya. Kisah apakah itu? Ayo coba, kisah apa ya? Yaitu kisah Musa kecil dan Fir'aun ya. Kita akan menyimak sebuah kisah, yaitu kisah Musa kecil dan Fir'aun. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dari kisah ini kita akan yang pertama mengetahui kisah Musa saat kecil ya. Kita akan tahu saat kecil Musa itu bagaimana ya. Berikutnya dari kisah ini kita akan mengetahui di zaman raja apa Musa hidup ya. Di zaman raja apa Musa hidup itu. Yang ketiga, kita akan mengetahui Musa itu dari keturunan Bani apa ya. Dari keturunan Bani apa Musa itu ya. Yang keempat, dari kisah ini kita akan mengetahui sebutan bagi Raja Mesir ya. Pada waktu itu Raja Mesir itu disebutnya apa. Dan yang kelima, dari kisah ini kita akan mengetahui bagaimana sifat Fir'aun ya. Makanya mari kita simak kisah ini baik-baik ya, biar kita bisa mengambil ilmunya, biar kita bisa tahu hal-hal apa yang ada di dalamnya ya. Bismillah ya, kita akan mulai kisahnya. Bismillah ya. Musa hidup di zaman Fir'aun ya. Musa itu hidupnya di zaman Fir'aun, bukan di zaman Pak Jokowi ya, bukan di zamannya Nabi Muhammad ya, bukan. Tapi Musa itu hidupnya di zaman Fir'aun. Fir'aun adalah sebutan bagi raja-raja Mesir pada saat itu ya. Jadi pada saat itu Raja Mesir itu disebutnya bukan raja, tapi Fir'aun ya. Fir'aun yang memerintah pada zaman Musa sangat jahat anak-anakku yang soleh dan soleha. Sangat jahat sekali ya. Karena sangat berkuasa ya, ia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang berhak disembah. Saking merasa berkuasanya itu ya, Fir'aun itu pada saat itu, ia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang berhak disembah. Jadi rakyatnya itu disuruh menyembah dia. Karena dia sangat berkuasa, dia sangat merasa berkuasa. Jadi rakyatnya itu disuruh menyembahnya. Fir'aun menghukum, menyiksa, bahkan membunuh orang yang menentangnya. Ya, sangat jahat sekali ya. Orang yang menentangnya akan dihukum, akan disiksa, bahkan sampai dibunuh. Siapa saja yang menentang Fir'aun akan dihukum ya. Fir'aun pun memberlakukan sistem perbudakan ya. Jadi rakyatnya itu diperbudakkan ya. Keturunan Bani Israel yang hidup di Mesir, dia jadikan budak-budak kerajaan. Jadi pesuruh-pesuruh yang tidak digaji, yang tidak dibayar. Bahkan Fir'aun pun membuat peraturan yang sangat kejam, yaitu memerintahkan prajuritnya agar membunuh
setiap bayi laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel. Jadi kalau ada bayi lahir dari keturunan Bani Israel, Fir'aun memerintahkan agar prajuritnya membunuhnya. Bayi laki-laki itu dibunuh. Ya, kalau ada yang lahir laki-laki dari Bani Israel, dibunuh ya, diperintahkan prajuritnya untuk dibunuh. Masya Allah ya, ya sangat sangat jahat sekali ya. Ketika ada bayi laki-laki lahir dari Bani Israel harus dibunuh, gitu ya. Sangat jahat sekali Firaun itu. Pada tahun itu lahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Musa. Ya. Ibunya sangat takut apabila kelahiran bayinya diketahui Firaun dan akan dibunuhnya. Akhirnya Allah mewahyukan kepada ibunya agar menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil. Ya. Jadi ibunya itu diperintahkan oleh Allah untuk menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil. Pastinya dihanyutkannya itu dengan tempat ya, tidak langsung dihanyutkan bayinya ke sungai, tapi dikasih tempat. Ya, sangat sayang sekali ibunya itu ya, karena ibunya kebingungan di saat itu, di masa itu ya. Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh, maka ibunya sangat takut ketahuan ya. Bingung bagaimana ini ya. Akhirnya Allah mewahyukan kepada ibunya agar menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil ya, ke sungai Nil. Ya, dihanyutkanlah bayi Musa di sungai Nil. Musa yang hanyut mengikuti aliran sungai Nil yang begitu panjang ya. Terus hanyut mengikuti aliran sungai Nil. Akhirnya Musa ditemukan oleh anggota kerajaan, yaitu istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah. Ya. Ketika hanyut itu akhirnya ditemukan oleh anggota kerajaan, yaitu istrinya Fir'aun yang bernama Asiyah. Asiyah adalah wanita yang suci, baik, cantik, yang akhirnya mengangkat Musa sebagai anaknya. Jadi ketika ditemukan oleh Asiyah, lalu Musa diangkat sebagai anak, ya, sebagai anak angkat. Dari saat itu Musa pun dapat hidup dengan aman, tenang, dan bahagia di dalam keluarga kerajaan Firaun. Ya, alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan soleha, selesai kisahnya. Semoga kisah yang sudah disampaikan bermanfaat dan kita bisa mengambil pelajarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.